Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kang Deddy Mulyadi kemarin melaksanakan pidato di depan Gedung Sate mengenai pidatonya yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ini banyak sekali hal-hal yang membuat saya terkejut begitu. Karena memang sebelumnya beliau itu banyak sekali diisukan dengan isu agama, jadi diserempet-serempet begitu ya tentang urusan agamanya. Dan saya juga sudah membahas beberapa bagian video dari apa-apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kita akan melihat dan akan sedikit mengupas begitu ya, apa sebetulnya yang beliau katakan. Ini surprise dalam pengertian untuk saya minimalnya begitu ya. Banyak sekali yang saya tidak menyangka beliau katakan. Kita simak dan dengarkan sambutan Gubernur Jawa Barat kepada yang terhormat Haji Deddy Mulyadi SHMM. Dipersilakan. Nah, ini di sini dulu saya tadinya menyangka ini adalah khutbah Idul Fitri, tapi ternyata ini adalah sambutan. Ini bagus sekali begitu ya. Jadi jangan sampai karena seseorang itu dia adalah pemimpin atau memiliki jabatan tertentu, kemudian dipaksakan menjadi imam sholat, dipaksakan menjadi khotib pada ritual keagamaan gitu. Itu tidak elok. Ini kontras sekali dengan Bapak Jokowi ya, yang dulu-dulu itu pernah beberapa kali menjadi imam sholat, padahal sholatnya beliau sendiri tidak sah begitu. Ini Kang Deddy Mulyadi bagus dalam hal ini. Ini sudah mulai tim apa ya? Saya katakan pembentuk citranya Kang Deddy Mulyadi sudah sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Sebentar, ini tidak ada sampurasunnya. Bagus sekali begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung hamdalah begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawatnya juga bagus sekali. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Pada hari ini ya, saya lupa ini bahwa video ini saya potong-potong bagian-bagiannya karena supaya tidak malah menjadi upload ulang dari YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi begitu. Cuman insya Allah tidak akan mengurangi esensi begitu ya. Karena saya tidak memframing apapun ini. Jadi yang mau lihat video fullnya silahkan langsung menuju YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh dari hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran. Nah, sini dulu, ini bagus sekali bahwa kita akan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begini ya, masih ada yang bilang Kang Deddy ini musyrik. Saya kira kebangetan begitu. Nah, adapun video-video yang sebelumnya yang tatkala beliau masih di Purwakarta dan lain sebagainya, itu akan kita bahas nanti begitu ya, di dalam video yang lain, di dalam kesempatan yang lain. Cuman kalau misalkan kita lihat dari yang paling mutakhir, karena yang namanya keimanan itu ya dia bisa hilang, dia bisa juga didapatkan dalam pengertian pagi-pagi bisa iman, sore bisa kafir dan sebaliknya. Ini yang paling mutakhir sudah ini. Jadi yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini macam-macam di dalam masalah agamanya, ini sudah tidak relevan lagi. Berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah. Berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya. Nah, ini bagus sekali. Ini bagus sekali ya. Sebentar kita ulang dulu. Emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya. Nah, itu jadi ada Kang Deddy itu mengatakan kita sebagai manusia yang memiliki hubungan spiritual dan emosional dengan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hubungan emosional dan spiritual beserta alam sebagai zat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa begitu ya. Jadi kalau saya kemarin itu membahas Abah Setu itu sudah
acak-acakan. Jadi kalau dibanding sama Kang Deddy Mulyadi ini jauh. Beliau itu dilihat dari segi ini, dari perkataan ini, tidak menganggap alam sebagai apa-apa. Itu menganggap alam itu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Selesai begitu. Kita ulang lagi ya. Saya paling seneng bagian sini. Ini bagian paling senang karena ini bukan dibuat-buat begitu. Ini nggak pakai teks ya. Emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya. Nah, sebagai rangkaian zat keperciptaannya dalam pengertian ya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini makhluk, Allah Khalik, selesai begitu. Tidak ada masalah-masalah widatul wujud dan lain sebagainya. Jadi kalau kemarin misalkan Kang Deddy itu mengatakan sumrah ka angina, sumrah ka ka panon poena, sumrah ka caina begitu. Itu sudah tidak relevan lagi dibahas sekarang. Kalaupun misalkan kita mau melihat dulu beliau pernah berkata seperti itu dan kita menghukumi zohirnya begitu tanpa mentakwil apa-apa. Nah dalam hal ini selesai apa yang mau dipertanyakan begitu. Ini tanpa teks beliau berkata itu. Ya saya senang sekali ini melihatnya. Kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, juga disebut orang tua dan keluarga. Maka tugas pemimpin sebagai gubernur di Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi waktu ini beliau pakai untuk menghitob para pejabat sebetulnya. Jadi ini luar biasanya ya, dan ini yang membedakan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Kemarin saya itu mengkritik Anies Baswedan karena beliau itu menggunakan masjid sebagai arena untuk berbicara, menyindir pemerintah begitu. Saya katakan itu tidak relevan dan itu tidak boleh, itu tidak beradab karena tidak menghargai tempat yang suci. Kemudian banyak yang komentar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dahulu itu masjid dijadikan tempat berpolitik. Saya bilang begini, iya itu dalam keadaan Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin, bukan sebagai oposisi begitu. Mau menaikkan elektabilitas, nggak boleh kalau seperti itu. Nah ini Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini berbicara di hadapan orang-orang yang sedang mau melaksanakan sholat id sebagai pemimpin yang dihitobnya itu bawahannya begitu ya. Ya meskipun banyak juga yang bukan bawahannya yang di depannya, tapi kan ini khitob, perkataannya itu kepada bawahannya, yang mana ini kritiknya ke depan itu semua nanti kepada bawahan-bawahan beliau begitu. Dalam pengertian orang-orang yang memang memiliki andil atau memiliki katakanlah suka memakan APBD begitu. Ini hitopnya ke sana. Jadi dari segi ini positif. Nah nanti kalau misalkan mau ya Pak Anies Baswedan masih mau ngomong tentang politik di masjid, jadi pemimpin dulu begitu, baru beradab. Tapi kalau sebagai oposisi mau menaikkan elektabilitas itu tidak beradab. Empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Betul. Sedangkan kita pada hari ini para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk
mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Nah ini menarik sekali begitu yang dikatakan beliau. Jadi membandingkan bagaimana Islam kita dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW dalam pengertian pada zamannya, yang mana dulu itu hanya ditarik zakat saja. Sekarang itu penarikannya sudah banyak sekali, ada zakat, ada pajak begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi di dalam segi keadilan, kenapa masyarakat sekarang itu dia malah lebih tidak mendapatkan rasa keadilan itu? Dan ini bukan hanya ditujukan kepada bawahannya ternyata, tetapi juga APBN dibahas juga oleh beliau begitu, nyindir-nyindir yang ada di atasnya. Nah ini dalam pengertian Kang Deddy ini dia sebagai pemimpin yang memang itu bukan berada pada wilayah oposisi dan tidak sedang menaikkan elektabilitas. Ini sangat bagus sekali pembahasannya ini. Ya, luar biasa ini. Tanpa teks loh. Ini keluar dari hati ini. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedua anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud. Justru kemiskinan belum tertangani. Justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu. Banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Nah, coba ya, ini kritik buat siapa? Bukan untuk pemerintah. Saya pas waktu lihat ini bukan pidato dari pemimpin ini pidato dari demonstran biasanya itu. Saya senang sekali ini. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi dalam pidato kali ini begitu ya. Ini bukan pemimpin. Kapan kita mendengar pemimpin berbicara seperti ini? Otokritik kepada yang di bawahnya, kemudian otokritik kepada yang di atasnya begitu. Dan tatkala Kang Deddy ini mengatakan bahwa kita itu siapa yang dia maksud begitu? Yang beliau maksud kita itu ya penyelenggara negara begitu. Dan ini diucapkan di hadapan orang-orang. Dan yang tadi saya katakan bahwa memang dari banyak sekali pungutan yang diambil kemudian yang dikelola itu oleh negara atau oleh beberapa instansi begitu ya, meskipun itu bukan negara misalkan. Rasa keadilan yang ada di masyarakat kita itu malah sedikit sekali, yang mana nanti beliau akan mengatakan bahwa itu karena banyak sekali anggaran-anggaran yang dipakai untuk pengelola begitu. Nah ini sebetulnya nanti ya kalau kita misalkan mau masuk ke dalam hukum Islam, bagaimana hukumnya mengambil pajak, itu kan ada problem ya, problem sangat besar sekali secara hukum itu. Cuman kan kalau di dalam muamalah begini, tatkala masyarakat yang diambil uangnya atas nama pajak itu akhirnya ridho memberikan uangnya antarodin, itu selesai urusan fikih sudah begitu. Kenapa? Ya karena ridho, meskipun diambil oleh negara misalkan PPN 10% dan lain sebagainya. Dalam pengertian kalau misalkan Indonesia ini masih mau mengambil pajak rakyatnya, kemudian mau tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, ya kelolalah pajak itu dengan sangat baik sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membayar pajak, oleh taxpayer itu. Jangan seperti sekarang ya, kita membayar pajak besar sekali tetapi pajaknya tidak dirasakan manfaatnya. Jalan masih banyak yang bolong. Tadi seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi, orang sekolah masih sulit dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pajak yang diambil oleh pemerintah itu kita berat untuk membayarkannya begitu. Ini luar biasa. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paling Subhanallah, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Ini saya ulang-ulang lagi perkataannya. Ini adalah
kritik dan otokritik untuk para pemangku jabatan begitu. Itu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan. Nah sebentar, ini juga bagus sekali. Jadi bahasanya ini kalau bahasa kitanya ya asal Bapak senang gitu. Ini kan bahasa ABS ya. Kalau misalkan kita itu sekarang sebagai pejabat negara cuman bisa ABS saja, asal Bapak senang saja. Jadi secara formal saja ini pengeluaran berapa, yang penting uang anggarannya ada sekian, nanti keluarnya sekian, habis begitu. Malah terkenal sekali di instansi-instansi itu menghabiskan anggaran begitu ya, supaya anggaran terserap. Jadi terbaca oleh atasan itu anggaran terserap, padahal bukan terserap. Akhirnya yang menikmati siapa? Ya mereka-mereka juga begitu. Ini dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Jadi senang kita itu ya, kalau punya pemimpin seperti itu senang sekali, merasa terwakili begitu. Tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk lapan asnaf. Betul. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Nah itu kalau tidak sedang tidak sedang sholat id udah tepuk tangan kenceng gitu ya. Ini saya berhenti di situ saja ya, karena kalau ini akan panjang. Dan bagian terakhir tadi Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa sekali. Tatkala beliau itu mengatakan bahwa Islam itu tidak membedakan antara dunia dan akhirat. Ini dalam satu sudut pandang benar begitu ya. Dalam satu sudut pandang benar. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kita di dunia itu baik, di akhiratnya juga baik begitu. Dalam pengertian kalau misalkan, makanya ada Rasulullah SAW itu kan mengatakan bahwa kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran begitu. Nah ini sangat dipahami sekali oleh beliau. Jadi kita proporsional saja dulu begitu, bahwa yang Kang Deddy katakan ini benar. Dalam pengertian untuk mendapatkan akhirat yang baik, kita harus mendapatkan dunia yang baik. Bukan hanya dari segi ekonomi tentu saja, tapi juga lebih luas daripada itu. Cuman kan Kang Deddy urusannya di situ begitu dengan anggaran. Nah jadi yang mau saya katakan ya, setelah Kang Deddy mengatakan seperti ini, kalau masih ada orang yang meragukan keislamannya Kang Deddy Mulyadi, itu kebangetan sudah ya. Ya cuman mudah-mudahan besok-besok Kang Deddy nggak balik lagi ngomong-ngomong kontroversial seperti yang kemarin, karena saya sudah katakan memang perkataan beliau itu sebelum yang ini banyak sekali perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari agama, dan saya juga sudah mengatakan itu karena keterbatasan ilmu beliau di dalam agama begitu. Cuman ini keluar dari hati, betul-betul memang keluar dari hati. Beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan akhirat yang baik, kita itu harus berdunia dengan baik, karena ini adalah ladang begitu, nanti di sana adalah memanennya. Bagaimana kita bisa memanen apabila kita tidak menanam begitu, dan lain sebagainya, itu kita dapatkan di dalam kitab-kitab klasik begitu ya. Nah ini kalau misalkan ada yang mau part 2, silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti kita teruskan. Luar biasa sekali, saya senang sekali ya. Ini
wallah saya itu tidak memiliki kebencian ya kepada siapapun sebetulnya ya, kecuali saya sudah bilang kepada dua orang itulah saya tidak memiliki kebencian. Ya apa, saya itu menilai dan melihat dari perkataan begitu, dari perkataan, dan perkataan Kang Deddy Mulyadi sudah kita saksikan tadi bagaimana bagusnya, bagaimana sangat baiknya, tanpa teks. Saya ulangi sekali lagi, itu keluar dari hati dan beliau itu memahami dalam hal ini bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang pemimpin tatkala dia itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, seorang mukmin. Nah itu, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.